Memang kita tidak boleh terlalu terburu-buru dalam menentukan pelatih kan. Dalam bahasa agamanya al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu perbuatan setan. Kita harus evaluasi dulu hasil kemarin round 4 ketika begitu besar hasrat dan ekspektasi publik kita, tapi kemudian kita tersisih di babak keempat. Ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi. Evaluasi secara utuh menyeluruh tentang masa depan sepak bola kita sesuai dengan visi 2045-nya PSSI. Sehingga dalam menentukan pelatih bukan cuma sekedar nama besar, Bang Dor. Kita mau beli nama besar mulai dari Vicente Del Bosque yang juara bersama tim nasional Spanyol. Bisa kita datangkan, atau bahkan Arsene Wenger bisa kita datangkan, Jurgen Klopp bisa kita datangkan. Tapi nama besar, kemudian juga pengalaman juga belum juga bisa memastikan kita akan berprestasi. Yang paling penting adalah pelatih yang hadir ke Indonesia menggantikan Patrick Kluivert, dia bisa memahami kultur dan budaya sepak bola kita. Memahami itu yang paling kultur penting. Dan budaya. Kultur dan budaya sepak bola kita. Jangan sampai kemudian mereka mengendorse produk baru tapi tidak memahami kultur dan budaya sepak bola kita, yang menurut saya ini bagian yang sangat penting untuk kalau seandainya mendatangkan pelatih asing. Karena ada beberapa budaya-budaya yang berbeda, setiap pelatih itu pasti memahami itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ada 5 nama yang disebutkan. Mungkin ada yang dari Belanda gitu kan, atau mungkin yang disebut-sebut Timur Kapatse misalnya yang mau datang dari Uzbekistan, atau Jesus Casas, atau kemudian mungkin pelatih Persib Boyan Hodak gitu kan, atau mungkin alternatif CLBK-nya Sintayong ya kan, yang rame-rame sekarang masih menjadi pro kontra. Atau jalur alternatif biar masih ada Koreanya, Pak Hang-seo, mantan pelatih Vietnam gitu kan. Kalau saya bisa aja di antara sekian nama yang ada, yang paling penting adalah PSSI memang harus melakukan fit and proper test. Gampang itu, Bung, nanti malam Natal. Fit and proper testnya lebih kepada KPI dan target-target yang ini dicanangkan. Jangan sampai kemudian kita memilih kucing dalam karung, kita tidak tahu programnya seperti apa, tidak tahu rencana ke depannya seperti apa, hanya sekedar punya nama besar, yang bisa jadi punya nama besar, punya ego besar juga. Yang kita sudah mengalami itu juga gitu. Jadi di fit and proper test PSSI menyampaikan KPI-nya, tapi menurut saya siapapun pelatihnya pasca Patrick Kluivert ini akan jalannya lebih mudah dibanding dari sebelumnya. Patrick Kluivert menggantikan Sintayong itu dalam posisi kita sedang berada di atas, sedang bertarung di partai yang sangat bergengsi, di mana pemain keturunan kita saja satu pun belum pernah ada yang mencapai level bermain di ajang round 4 kualifikasi Piala Dunia. Jadi faktor mental itu sangat menentukan menurut saya. Salah satunya kenapa kemudian Arab, Irak mereka punya mental itu. Di samping tentunya di kesempatan di sini pernah saya katakan bahwa sebenarnya Piala Dunia 2026 babak keempat ini sudah dibeli oleh Qatar dengan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Jadi kalaupun kemudian kita kehilangan kesempatan untuk lolos, itu salah satunya adalah karena sudah diambil sama tuan rumah. Yang kedua, lawan yang kita hadapi juga punya pengalaman dan kematangan di sana. Jadi memilih siapa pelatih, menurut saya siapapun yang kemudian nanti dipilih oleh PSSI, pastinya saya meyakini PSSI tidak punya tujuan untuk menjatuhkan masa depan sepak bola kita. Pasti mereka punya harapan untuk sepak bola kita ini berprestasi tinggi. Kita berarti berterima kasih juga dong kepada Coach Patrick Kluivert. Karena kan kata Anda tadi kan dia juga berprestasi kan? Iya, secara tidak langsung walaupun waktunya singkat, cuma 265 hari, tapi apa yang sudah dia lakukan kita juga harus apresiasi. Begitu sampai juga misalnya Sintayong yang 5 tahun juga kita harus berikan apresiasi. Mereka membuat sejarah dengan caranya masing-masing. Tinggal kita harus move on dong. Jangan kemudian bicara ke belakang terus. Kalau move on kenapa sebut STY terus dari tadi? Nah, ini kan kita berbicara tentang fenomena yang ada saat ini. Ada kawan-kawan yang masih merindukan STY untuk kembali. Termasuk misalnya waktu kemarin pertandingan terakhir kita melawan Irak kan di stadion menyanyikan itu semua. STY. Artinya ada keinginan itu. Nah, bagaimana kemudian federasi juga merespon. Tapi kalau menurut saya nih, kembalinya STY ini kalau orang nikah ini talak 3. Dia harus ke klub lain dulu. Jadi kalau kemudian mau nikah lagi sama PSSI butuh muhalil. Gitu kan. Dia harus nikah lagi dengan orang lain, kemudian PSSI nikah lagi sama orang lain, baru kemudian berpisah sama-sama, baru bisa bersatu lagi. PSSI udah nikah sama Patrick. Saya mau tanya ke Pak Sumarji, karena ini kan cerita bahwa kriteria dan seterusnya sebetulnya kan bukan hal baru ya. Kita selalu begitu ketika memilih pelatih. Gitu. Itu rata-rata rumusannya sama begitu. Tetapi kita lihat bahwa
ada hasil yang berbeda. Gitu. Misalnya orang Sintayong itu banyak fanatisme orang yang mendukung gitu. Fansnya banyak. Kemudian Patrick Kluivert juga ada, walaupun kemudian ujungnya banyak juga yang marah begitu. Poinnya adalah ketika kita bicara tentang kriteria KPI, apa saja itu, Pak Sumarji? KPI yang akan kita lakukan tentu semuanya itu mengacu kepada target. Dan kalau bicara target ini kan ada target yang harus dicapai. Maka berkaitan dengan KPI pelatih timnas ke depan itu sudah kita siapkan apa yang harus disampaikan dan akan kita tanyakan sejauh mana gitu. Sehingga karena yang pasti kita ini kan sudah punya roadmap yang harus dijalankan. Sehingga dengan kondisi itu tentu siapapun pelatihnya harus bisa menyesuaikan itu. Saya kira itu. Berarti Pak Marji kalau berdasarkan target KPI itu boleh nggak dikatakan targetnya berarti Piala Dunia berikutnya dong? Kalau saya dijebak ditanya soal itu, saya tidak akan menjawab. Kenapa? Bukan jebakan Pak, pertanyaan loh Pak. Saya belum banyak bisa berbicara panjang lebar berkaitan dengan pelatih yang akan kita interview ini. Karena kami juga tidak ingin ada sesuatu hal nanti muncul ke permukaan, justru nanti akan berbalik kepada kami. Jujur, ini tugas sangat berat buat saya. Maka saya juga harus hati-hati berkaitan dengan soal ini. Sekali lagi saya minta maaf. Siap. Saya setuju kehati-hatian Pak Sumarji. Betul. Saya juga lebih berhati-hati bertanya yang berikutnya nih Pak Sumarji. Karena Bapak lah yang 24 jam sehari lebih banyak bersama dengan skuad Garuda kita. Sehingga chemistry-nya mungkin lebih memahami. Kira-kira kalau berdasarkan KPI, ada faktor plus lainkah? Misalnya Bung Akmal tadi bilang memahami kultur, budaya atau bahasa yang harus ada dimiliki oleh siapapun pelatih kita nanti, Pak Marji. Ya, setuju. Saya sangat setuju karena itu bagian urutan ya, urutan. Yang pertama itu adalah harus memahami kultur kita. Jadi dengan memahami kultur itu akan memudahkan semua. Kalau berkaitan dengan soal bahasa di sepak bola itu sebenarnya kita ini sudah terbiasa dengan soal bahasa. Mau bahasa seperti apapun, kami tentu kan juga punya ada translatornya dan sebagainya. Itu juga bagian ya. Tapi sekali lagi yang kami utamakan itu adalah kami harus tahu kultur bangsa kita, kultur masyarakat kita, kultur pemain yang utama. Pemain ini kan juga ada pemain dari diaspora, ada yang dari Belanda, ada juga yang dari Itali, dan tentunya harus juga melihat kultur anak-anak kita yang bermain di liga kita gitu. Sehingga itu semua jadi perhatian khusus bagi kami, dan itu sudah ada draft-draftnya seperti apa yang harus kami tanyakan, yang harus kami sampaikan, dan kita tanya komitmennya itu sejauh mana berkaitan dengan hal itu tadi. Tapi kultur itu memang jadi prioritas kami. Mas Akmal, sebetulnya Pak Sumarji ini terlalu hati-hati. Padahal saya sebagai jurnalis melihat prestasi kita itu sudah sampai di level yang sebetulnya bagus. Bagus banget. Cuman kan sekarang kan tidak boleh mundur. Jalan mundur itu jadi jelek. Orang berharap di level yang sama, apalagi lebih tinggi, itu adalah harapannya. Nah sekarang saya mau tanya ke Mas Akmal, kalau lihat seperti ini kan sebetulnya nggak perlu ada, tidak perlu terasa bahwa itu complicated banget sebetulnya urusan pelatih ini. Ya, menjadi complicated karena sepanjang sejarah saya jadi wartawan sepak bola, baru kali ini pergantian pelatih itu complicated. Ramainya gitu kan. Sehingga kemudian saya melihat mungkin PSSI berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sekarang gini Bang Dut, di satu sisi di publik sepak bola kita masih ada yang begitu mencintai STY. Betul. Ya kan? Di sisi lain, udah 4 kali loh aku dengar STY. Di sisi lain, mungkin ada pilihan-pilihan di luar STY. Nah, jangan sampai kemudian terjadi kejadian sebelumnya. Misalnya ketika STY diganti, ke Patrick Kluivert langsung tagarnya Kluivert out. Ya kan? Bisa jadi kalau sekarang misalnya pelatih tidak sesuai dengan keinginan publik yang ada saat ini di media sosial, bisa jadi yang
pilih misalnya Jurgen Klopp out, gitu lagi kan. Atau kemudian yang dipilih misalnya Timur Kapate out. Artinya ini yang kemudian membuat PSSI ingin cooling down, saya lihat nih. Cooling down dengan situasi dan kondisi kemarin yang sangat panas, di mana tadi Bang Don bilang kita punya harapan besar, tapi kemudian kita jatuh bersama-sama harapan itu sehingga menjadi galau. Siapapun kemudian akhirnya dimarahin, bahkan ada yang disebut-sebut mafia lah inilah gitu kan. Karena kegalauan kita, kebaperan kita. Mungkin yang pertama PSSI cooling down terlebih dahulu. Yang kedua, ini kan akhir tahun Bang Don. Biasanya tahun akhir pembukuan ya. Hitung-hitung duitnya dia. Anggaran. Hitung-hitung anggaran. Berapa anggaran buat pelatih gitu ya untuk mendatangkan Jurgen Klopp cukup PSSI saat ini atau tidak misalnya. Nah, itu juga menjadi perhatian. Tapi menurut saya adalah yang paling penting ke depan, pelatih tim nasional Indonesia harus tinggal di Indonesia. Itu permintaan saya. Gitu. Kenapa? Karena dia dikontrak untuk melatih tim nasional Indonesia. Jangan sampai seperti kemarin, misalnya habis melatih, pulang ke negaranya, nanti balik lagi 3 hari sebelum bertanding. Ya, melatih jarak jauh gitu. Dia harus belajar makan gado-gado, cilok, ya kan? Yang paling penting adalah dia harus memantau pertandingan di Liga 1 day by day. Day by day. Sehingga kemudian dia bisa lihat bagaimana kualitas sepak bola Indonesia. Bahkan kalau perlu, setiap bulan diadakan conference dengan pelatih-pelatih di klub liga untuk menyamakan visi. Sehingga kemudian standar yang saya inginkan ini loh, SNI-nya, standar nasional Indonesianya ini loh. Sehingga kemudian pelatih-pelatih di level klub, Pak Marji di Bayangkara dan klub-klub Persija dan sebagainya, pelatihnya semua mencapai level yang diinginkan SNI-nya. Nah, ini yang belum ada. Tapi ada satu cara buat cooling down paling asik. Mau tahu nggak? Makan permen super. Nah, ada yang merah, ada yang kuning. Bang Don pilih yang merah atau kuning, silakan. Saya pilih merah aja. Merah. Ya, Bung Akmal suka yang warna apa? Saya nggak pilih warna, nanti masalah. Jadi saya milih rasa saja. Rasa tentang ST-nya masih ada. Pak Marji kena lagi jauh ya kan, saya pilihkan aja ya warna kuning ya kan. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Super Don, Super Opini segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.